Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Di video ini teman-teman, aku mau beraktivitas di rumah transmigrasi. Lihat-lihat perkembangan tanaman kecil-kecilan kita di transmigrasi teman-teman. Rasanya seneng banget ya. Dan karena ini tuh udah memasuki kemarau ya teman-teman, hawanya dingin banget dan embunnya itu tebel banget teman-teman ya. Jadi di pohon-pohon kayak gini kayak habis hujan, padahal itu cuman embun teman-teman. Dinginnya pol-polan karena udah musim kemarau ya, panas. Siangnya itu panasnya terik banget, tapi kalau paginya dingin banget teman-teman. Dan pagi-pagi ini aku mau ngasih makan ayam-ayam Pak Joko teman-teman, karena kebetulan Pak Joko minggu ini lagi nggak di rumah lagi teman-teman. Ini mau ngasih makan ayam-ayamnya. Alhamdulillah ayamnya udah mulai besar-besar ya teman-teman. Dan aktivitas harian seperti ini teman-teman yang sebelumnya nggak pernah dilakukan dan dijalani dengan apa ya, kayak awalnya malas-malas gitu ya teman-teman, terus dijalani ikhlas tuh rasanya kayak seru ya teman-teman. Padahal aku nggak pernah ngasih makan ayam kayak gini. Dan setelah kayak di apa ya, Pak Joko sering keluar suruh makanin ayam, lama-kelamaan kayak udah jatuh cinta aja teman-teman. Dia lihat ayam-ayam kayak gini rasanya senang banget. Lihat perkembangan ayamnya udah makin besar-besar aja gitu ya teman-teman. Rasanya kayak ya kayak ngelihat perkembangan anak gitu ya teman-teman. Tahu-tahu udah besar gitu kan. Apalagi kalau ayam nanti bakalnya bisa disembelih, bisa dijual kayak gitu, senangnya lebih tambah. Awalnya gitu, pas miara ayam tuh yang paling males adalah teleknya ya teman-teman, kemana-mana. Tapi kalau ternyata dikurung kayak gini ya teleknya nggak kemana-mana ya teman-teman. Mungkin karena punya orang-orang itu nggak di ini rawat aja, jadi teleknya kemana-mana teman-teman. Nah ini ayam-ayamnya udah masuk semuanya. Soalnya di sini tuh ayam itu hamanya ini teman-teman, elang ya. Elangnya kemarin itu udah ngintai terus teman-teman ya. Dan ini ayam-ayam yang paling kecil-kecilnya teman-teman. Ini ayamnya tuh seneng banget dipegangin sama si Faris ya, karena masih imut-imut banget. Ini harus dikasih makan juga, piak-piak terus kayak bayi teman-teman. Jadi kayak ngerawat bayi betul ayam-ayam kecil kayak gini. Dikit-dikit lapar, dikit-dikit minta makan, dikit-dikit minta minum teman-teman. Dan ini Faris mau berangkat sekolah ya. Nah teman-teman, pas siangnya ya, setelah beraktivitas lain-lain di transmigrasi itu, kalau nggak ngapa-ngapain gitu kadang-kadang bawaannya pengen makan mulu ya, pengen ngemil-ngemil gitu. Kalau beli kayaknya nggak ada teman-teman ya, nggak ada, memang bukan kayaknya nggak ada teman-teman. Dan karena pengen krepes ya, dari dulu pengen banget krepes, tapi ini versinya leker ya, versi leker atau martabak gitu teman-teman ya. Kalau krepes itu yang lebih wow gitu ya teman-teman, aromanya menggelegar kemana-mana dan bahannya benar-benar premium banget. Tapi kalau yang ini kan mendekatinya ke leker. Kalau leker tuh yang biasa atau mendekati ke martabak tipis gitu teman-teman. Rasanya enak tapi tanpa telur teman-teman ya. Bikin cemilan-cemilan kecil-kecilan kayak gini di transmigrasi biar nggak jajan teman-teman. Jadi kalau di transmigrasi ini teman-teman, alhamdulillah tuh nggak pernah jajan sama sekali.
dan nggak pernah beli sayur, jadi semuanya serba bikin sendiri ya teman. Dan ini teman-teman, malam harinya ya, karena kemarin sempat ada teman-teman kita suruh ngasih aktivitas malam hari di transmigrasi teman-teman. Dan sebenarnya itu malam purnama teman-teman ya. Tapi kamera kita tuh terbatas banget karena cuman kamera HP, jadi nggak bisa full ngambil gambar malam-malam teman-teman ya. Dan ini tuh kebetulan juga Pak Joko lagi bakarin kayu bekas rumput-rumput gitu. Sama Faris malah ditambah rumputnya, jadi malah tambah besar kayak api unggun gitu teman-teman ya. Ini malam purnama yang sangat indah sekali teman-teman, hanya di malam itu ya, tapi nggak terlalu terang banget kamera kita. Dan ini esok harinya lagi teman-teman, aku panen toge. Jadi ini aku bikin sendiri toge teman-teman. Kemarin yang sering bikin tuh Pak Joko, dan kali ini aku mau nyobain teman-teman ya. Kalau Pak Joko di luar aku tuh jadi rajin-rajin gitu teman-teman, nggak tahu kenapa. Tapi kalau Pak Joko di rumah aku jadi males-malesan teman-teman. Dan karena aku cuman berdua di rumah sama Faris ya, ini semangat banget ngapa-ngapain, dan akhirnya bikin togenya itu bisa besar-besar, panjang-panjang, berekornya lebih panjang gitu ya teman-teman. Kalau di di Pekanbaru tuh yang lebih sering dijumpain togenya tuh yang ekornya besar-besar kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau di Jawa yang toge kayak gini nyarinya susah banget ya, susah pokoknya. Mungkin ada tapi jarang, kebanyakan toge yang masih ekor pendek gitu ya teman-teman. Aku lebih suka ekornya yang panjang-panjang kayak gini, nggak tahu kenapa, pokoknya lebih enak aja teman-teman ya. Mau ditumis-tumis pakai telur orak-arik gitu ya teman-teman, pokoknya lebih suka aku dioseng-oseng kayak gini. Tapi kalau toge yang ekornya masih pendek-pendek itu enaknya kayak dibikin urap-urap gitu teman-teman, terus dibikin lalapan gitu teman-teman. Dan ini karena masih rajin ya teman-teman, aku siramin terus, jadinya dia cepet banget berekor panjang, toge ekor panjang. Tapi ada yang tahu nggak sih teman-teman, aku tuh kalau makan toge itu kayak ini loh teman-teman, kakinya tuh kayak linu-linu, kayak orang tua bener teman-teman. Jadi ini mungkin agak sedikit heran, setiap aku makan toge kayak gini kakiku kayak susah banget, kalau pas neku untuk diluruskan itu sakit banget teman-teman. Ada yang tahu kenapa sih hal seperti itu ya? Soalnya aku habis makan tuh selalu ini ya, kadang aku pas habis makan badanku enak nggak ngapa-ngapa gitu, aku habis makan ini, terus ketika badanku lagi sakit ternyata aku habis makan ini teman-teman. Jadi kayak selalu habis makan ini habis makan itu terus selalu diinget-inget gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa kasih saran kenapa aku kalau makan toge selalu kakinya sakit gitu teman-teman. Makanya aku nggak pernah bikin kacang hijau karena sering sakit kakinya teman-teman. Dan ini togenya nantinya aku mau oseng-oseng pakai tahu. Jadi tahu di sini 10.000 dapat 23 teman-teman ya. Menurut aku sih masih murah ya tahu segitu teman-teman. Sebenarnya Pak Joko juga pernah kerja di pabrik tahu ya, cuman kalau nggak ada alatnya ya juga nggak bisa bikin tahu teman-teman. Dan ya begitulah teman-teman ya. Nah teman-teman, ada yang sama nggak sih kalau masak seringkali bumbunya tuh diganjilin gitu teman-teman, apa bawangnya atau cabenya gitu pasti selalu ganjil gitu teman-teman. Ada yang sama nggak sih dengan harapan kalau aku masak bumbunya ganjil tuh kayak nanti ya Allah mudah-mudahan masakanku enak gitu ya. Ternyata ya mungkin karena hati-hati masaknya jadi rasanya memang enak gitu teman-teman. Ada yang nggak sama nggak sih? Coba teman-teman bisa komen di kolom komentar, karena video ini mungkin lebih ke ibu-ibu banget ya teman-teman yang suka masak-masak toge kayak gini. Menurut teman-teman yang lebih enak tuh dimasak apa sih? Kalau aku toge yang berekor panjang kayak gini lebih suka di oseng-oseng kayak gini teman-teman. Menurut aku lebih enak banget gitu ya teman-teman. Dan ini teman-teman aku campur sama tahu ya, di oseng-oseng kayak gini. Terus aku kasih saus tiram dikit aja teman-teman, karena memang udah habis saus tiramnya teman-teman. Jadi bumbu-bumbunya udah banyak yang habis teman-teman. Dan menurut aku di transmigrasi itu selama kita masih bisa mengolah hal-hal yang ada di lingkungan kita teman-teman, alhamdulillah nggak pernah beli sayur ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya terus selalu bisa berusaha memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan teman-teman ya. Jadi nggak selalu beli dan beli terus. Nah ini teman-teman, tumis toge tahunya udah
ready ya. Ini kita mau sarapan pagi, tapi tadinya aku mau goreng ikan asin. Kata Paris, udahlah aku udah nggak kuat, lapar banget. Ya udah akhirnya makan kayak gini teman-teman. Jadi lauknya tahu yang dipotong-potong itu teman-teman. Mari makan teman-teman. Ini rasanya enak banget karena makannya di rumah Transmigrasi. Dan inilah kegiatan kita di Transmigrasi teman-teman ya, nggak ada yang dineko-neko, jadi ngalir apa adanya teman-teman. Dan sore harinya teman-teman kita beraktivitas di di belakang pekarangan. Jadi videoku ini aku campur ya, random berhari-hari teman-teman ya. Ini aku dikejutkan dengan labu yang besar banget gelundung dari atas teman-teman. Ternyata ini sisa dari monyet teman-teman, dan baru dipetik siang tadi kalau nggak salah ya. Nih teman-teman. Padahal aku kalau ke belakangan itu nggak selalu kebagian sama si labu teman-teman, dan selalu didahuluin sama si monyet. Karena memang Pak Jokonya juga nanamnya di belakang sih, karena kalau labu ditanam di depan nggak ini juga ya kan, dia kan ngerambat kemana-mana ya, menuhin tempat. Akhirnya sama Pak Joko ditanam di belakang, dan alhasil buahnya itu selalu digondolin sama monyet-monyet nakal teman-teman. Ini besar banget, besarnya tuh kayak hampir 4 kiloan lebih teman-teman, yang sisanya itu udah digerowoti sama Emang si nggak apa-apa? monyet. Dan ini sama Pak Joko dibawa pulang teman-teman, katanya mau disayur. Disayur emang nggak apa-apa? Nggak tahu sih teman-teman, mungkin dibuangin yang jelek-jeleknya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi tuh dari atas sana gelundung ke bawah sini, dan pagar-pagarku itu kan aku kasih warna merah-merah kayak gitu, barangkali monyetnya nggak berani ngambil, jadinya sama dia ditinggal pergi begitu aja teman-teman. Dan oke teman-teman, setelah itu aku tuh kangen sama ini ya, daun bawang merahku teman-teman. Ini umurnya udah hampir 3 minggu, udah makin tinggi teman-teman, tapi karena di sini tuh panas terus, jadi gak pernah ada hujan, tapi alhamdulillah masih sempat kita siramin. Mudah-mudahan nantinya ini bakal buah lebat ya teman-teman nih. Udah tingginya udah 1 jengkal ya teman-teman. Ini bawang merah kita teman-teman. Jadi apapun yang ada di Transmigrasi bisa kita tanam ya kita tanam, dan yang belum bisa kita tanam ya tunggu dulu ya teman-teman, saran teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.